Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada satu kerinduan yang paling dalam hati setiap manusia, yakni ingin dikasih, ingin hidup dalam kasih yang sejati. Kita mencari kasih itu dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pelayanan, bahkan dalam keberhasilan hidup. Namun seringkali kita merasakan bahwa semua itu belum sepenuhnya memuaskan hati kita. Mengapa? Karena hati kita sebenarnya diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk ambil bagian dalam kasih Allah sendiri, kasih Tritunggal. Kasih Allah bukanlah kasih yang jauh dan abstrak, kasih itu hidup. Kasih itu mengalir dari Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Dan yang menakjubkan, kasih itu tidak hanya untuk dilihat atau dipahami, tetapi untuk dialami dalam hidup kita. Yesus berkata, "Jika seseorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bayangkanlah, Allah sendiri ingin tinggal di dalam hati kita, bukan sekedar mengunjungi, tetapi menetap. Saudara-saudari, seringkali kita membayangkan Tuhan itu jauh, di surga, tinggi, tak terjangkau. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Allah ingin tinggal dalam diri kita. Roh Kudus hadir dalam hati kita, membawa kehidupan Allah sendiri. Artinya hidup kita bukan lagi sekedar hidup manusia biasa. Di dalam diri kita ada kehidupan ilahi, ada kasih Allah yang mengalir, menguatkan dan menggerakkan kita. Namun kasih itu tidak tinggal begitu saja tanpa respon dari kita. Yesus memberikan satu jalan yang sangat jelas. "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Disinilah kita sering mengalami pergulatan. Kita ingin mengasihi Tuhan, tetapi kita juga ingin mengikuti keinginan kita sendiri. Kita ingin hidup benar, tetapi sering jatuh dalam kelemahan. Kita tahu perintah Tuhan, tetapi tidak selalu setia menjalaninya. Tetapi Yesus tidak memberi perintah sebagai beban. Ia merangkum semuanya dalam satu kata, yakni kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Saudara-saudari, ketika kita mulai hidup dalam kasih ini, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata, sesuatu berubah dalam diri kita. Hati kita menjadi lebih lembut, kita lebih mudah mengampuni, kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, kita lebih rela berkorban. Disitulah kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda, yakni sukacita. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya menjanjikan kasih, tetapi juga sukacita. Ia berkata bahwa sukacitanya ingin Ia berikan kepada kita, supaya sukacita kita menjadi penuh. Sukacita ini berbeda dari kesenangan dunia. Kesenangan dunia tergantung pada keadaan. Ketika semuanya baik, kita senang. Ketika ada masalah, kita kehilangan damai. Tetapi sukacita Kristus lahir dari dalam. Sukacita ini muncul ketika kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, ketika kita mengasihi seperti Dia mengasihi. Sukacita ini bisa hadir bahkan di tengah kesulitan, karena sumbernya bukan situasi tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali hidup kita.
Apakah saya sungguh menyadari bahwa Allah tinggal dalam diri saya? Apakah saya hidup dalam kasih atau hanya dalam kebiasaan dan rutinitas? Apakah ketaatan saya lahir dari kasih atau hanya dari kewajiban? Saudara-saudari, marilah kita membuka hati kita kembali bagi Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tinggallah dalam kasih Allah, hiduplah dalam perintah kasih. Dan percayalah, ketika kita hidup dalam kasih Tritunggal, kita tidak hanya menjadi lebih baik, kita menjadi penuh sukacita. Karena pada akhirnya, sukacita sejati bukanlah memiliki banyak hal, tetapi hidup dalam Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda